Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua yang berada di luar Indonesia, di luar negeri, semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini teman-teman, saya akan menginformasikan ke semua teman-teman, baik yang ada di Malaysia ataupun yang ada di negara-negara yang lainnya. Kalau misalkan di antara kalian ada yang ingin memesan tiket, kalian harus perhatikan ya, karena ini saya berbicara sesuai pengalaman saya. Jadi mungkin saya berlangganan atau bisa dibilang kerjasama dengan Traveloka itu sudah bertahun-tahun, dan setelah masuk tahun 2021 ini itu mulai terjadi permasalahan-permasalahan. Tapi di awal 2020 pun ada beberapa kendala. Tapi itu masih bisa diatasi dan menurut saya masih bisa dimaafkan. Masuk ke 2021, di sini banyak sekali permasalahan yang ada. Ya. 2021 saya order tiket 6 penumpang untuk tujuan ke Medan menggunakan Malaysia Air. Semua saya beli tiket itu yang ada refund, atau istilahnya kita bilang uang bisa kembali kalau misalkan kita mau cancel. Uang bisa kembali, terus juga mau reschedule bisa. Semua yang saya beli itu ada tombol refund dan reschedule-nya. Tetapi pihak Traveloka itu lambat mengetahui kalau adanya cancel dari pihak maskapai Malaysia Air. Ya, buktinya teman saya satu orang, dia sudah pergi ke airport untuk terbang ke Medan. Pada hari itu tidak ada pemberitahuan apa-apa dari pihak Traveloka. Setelah dia sampai di airport sana, di Kelia sana, dia check-in, ternyata penerbangan ke Medan semua cancel. Salah siapa? Traveloka tidak ada pemberitahuan. Seharusnya Traveloka memberikan informasi kalau pada hari itu atau tanggal itu penerbangan Malaysia Air tidak ada. Tetapi ini tidak ada kabar apa-apa. Oke, itu case pertama. Yang kedua pun sama. Malaysia Air tujuan Medan sama seperti itu kasusnya. Saya uruskan, ribet, telepon sana sini, dan kalian perlu ketahui, untuk menelepon ke Traveloka dan ke Malaysia Air tidak cukup 100.000. Sekali telepon saya mengurus 300.000 saya habis. Ya, jadi tolong Traveloka perbaiki. Oke. Nah, setelah saya menelepon pihak Traveloka, ternyata pihak Traveloka masih menunggu konfirmasi dari pihak Malaysia Air. Mereka menunggu konfirmasi Malaysia Air, dan kita harus nunggu beberapa lama lagi, di-emailkan lagi. Setiap harinya seperti itu. Saya harus buka email, harus telepon, buka email, harus telepon. Jadi kenapa? Antara pihak Traveloka dengan Malaysia Air ini komunikasinya tidak langsung, ditunda dulu. Artinya Traveloka ini lambat mendapatkan informasi. Ya, itu baru yang 2 orang, belum lagi yang 4 orang. 4 orang pun sama seperti itu. Intinya penerbangan Malaysia Air dari Kuala Lumpur ke Medan bulan Februari dan Maret semua cancel. Saya ada 6 orang. Pada bulan Februari dan bulan Maret ini ada 6 orang yang terbang ke Medan. Semua cancel sepihak. Saya mengajukan refund, uang kembali itu tidak bisa. Dengan alasan inilah, itulah, saling lempar. Saya telepon Traveloka bilang harus menginformasikan atau menyambungkan konfirmasi dari pihak Malaysia Air. Akhirnya saya telepon ke Malaysia Air bilang mereka tidak bertanggung jawab karena kita beli tiket di Traveloka. Akhirnya saya telepon Traveloka lagi. Akhirnya begitu terus setiap harinya, lemparan. Pusing saya. Ya. 6 orang, bayangin. Berapa juta. Dan itu semua uang tidak bisa kembali. Buktinya semua ada. Mungkin buktinya saya bisa simpan di sini. Semua tidak bisa kembali, tidak bisa diuangkan. Mereka hanya buka open tiket, yang artinya si uang tidak bisa dicairkan, hanya bisa ditukar tiket.
Saya sudah menjelaskan beberapa kali ke pihak Traveloka. Tidak mungkin mereka menunggu, karena mereka ini kebanyakan yang pulang ini ialah orang-orang yang mengikuti rekalibrasi pemulangan dan juga finish kontrak. Tidak mungkin sekarang mereka pesan di bulan Maret tidak ada penerbangan, mereka harus nunggu bulan Juni atau bulan Juli. Tidak mungkin, karena di sini open tiketnya sampai 31 Desember 2021. Tidak mungkin. Oke, saya sedikit tenang waktu itu. Saya bilang oke, open tiket, mungkin tiketnya saya bisa jual ke orang lain dengan tukar nama. Contoh, misalkan penumpang pertama namanya Rio. Rio ini sudah tidak bisa karena dia sudah membeli tiket yang lain, maskapai yang lain, dia sudah ada di Indonesia. Akhirnya tiket ini nggak mau hangus, gimana caranya? Saya telepon ke pihak Traveloka dan memohon untuk tukar penumpang, nama penumpang, karena tiket ini mau saya jual. Itu pun masih tidak bisa. Kata pihak Traveloka, pihak Malaysia Air hanya membenarkan penumpang yang pertama daftar atau first passenger. Jadi gimana ini? Yang dirugikan siapa? Mereka semua mau untung. Traveloka banyak mengecewakan saya. Saya berlangganan dengan Traveloka bukan setahun 2 tahun. Baik itu tiket pesawat, hotel, yang lainnya semua saya pakai Traveloka. Tolonglah Traveloka, perbaiki cara kinerja kalian. Kalian company yang besar, tapi dengan seperti ini kalian hanya makan uang apa? Uang kami. Tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Ya, jadi buat kalian semua tidak perlu takut. Kalau misalkan di antara kalian semua ada yang mau beli tiket lagi, silakan kalian hubungin ke saya. Saya sudah tidak bekerja selama ini dengan Traveloka. Saya sudah bekerja sama dengan company yang lain. Jadi buat kalian semua nih, saya kasih tahu untuk penerbangan Malaysia Air bulan Februari, sekarang bulan Maret. Bulan Maret itu semua cancel untuk ke tujuan Medan. Jadi kalau kalian mau pulang ke Medan, lebih baik kalian pakai pesawat yang lain. Kalau tidak ada pesawat yang lain, kalian boleh ke Batam dulu, dari Batam baru ke Medan. Dari Batam baru, iya betul, ke Medan ya. Ataupun kalian boleh ke Jakarta dulu, dari Kuala Lumpur ke Jakarta, Jakarta ke Medan. Tetapi kalau kalian mengambil rute ke Jakarta, di Jakarta kalian akan dikarantina 5 hari. Dan karantina itu free, tidak ada biaya apapun. Kalian tidur di hotel atau di apartemen, semuanya bagus kok ya. Kalau misalkan kita compare antara tempat karantina di Batam dengan di Jakarta, lebih baik di Jakarta. Kalau kita bilang mewah ya mewah ya. Di Batam hanya 3 hari, di Jakarta 5 hari, tapi tempatnya bagus. Sampai sekarang masalah saya belum beres. Saya harus menelepon 2 orang ini karena open tiket, dan saya coba alihkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta yang ke Medan ini. Sampai sekarang udah saya transfer lagi uangnya, karena tiketnya lebih mahal saya transfer, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan juga. Setelah video ini tutup, saya akan telepon, saya akan uruskan lagi. Intinya ribet ya, nggak bagus pokoknya. Oke, mungkin informasi kali ini cukup sampai di sini teman-teman semua. Terima kasih buat kalian yang selalu support. Kalau misalkan di antara kalian ada yang mau bertanya, silakan kalian pertanyakan di kolom komentar apapun itu. Saya akan update berita-berita informasi tentang tiket atau yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.